Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." dan murid-muridnya pun mendengarnya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, buah adalah sesuatu yang sangat penting di dalam perumpamaan Alkitab. Nah, dalam pembacaan firman hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan satu tempat yang bernama Betania. Nah, ketika di dalam perjalanan, Tuhan Yesus lapar dan Dia mencoba mencari buah ara di satu pohon. Dia melihat satu pohon yang telah berdaun, pada waktu itu penuh daun begitu, dan Tuhan Yesus pergi untuk mencari buah dari pohon itu. Namun ketika dia mencari buah di pohon itu, dia tidak menemukan buah. Karena pada waktu itu memang bukan sedang musim buah ara. Namun biasanya walaupun bukan musim, masih dapat ditemukan buah ara. Namun pada waktu itu Tuhan Yesus tidak menemukan buah ara di pohon itu. Dan kita melihat pada waktu itu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu dengan berkata, tidak akan ada orang lagi yang akan menikmati buah dari pohon tersebut. Nah, kita lihat di sini, pohon ara di sini dapat kita gambarkan sebagai bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah. Mungkin mereka dalam hidup keagamaan, dalam perilaku mentaati hukum Taurat, mereka dapat melakukannya dengan benar dalam luar. Namun di dalamnya mereka bersifat munafik, mereka tidak benar-benar taat, itu hanya terlihat
di luar saja, seperti pohon ara yang terlihat indah namun tidak menghasilkan buah-buah kehidupan. Bagaimana dan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini? Kadangkala kita juga sama dengan pohon ara tersebut. Kita terlihat bagus dengan daun yang begitu lebat, namun kita tidak menghasilkan buah kehidupan yang benar. Kita membungkus kehidupan kita dengan aktivitas-aktivitas rohani. Misalnya kita beribadah, kita melayani di gereja, namun dalam kehidupan real, kadangkala kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita terus berbuat dosa. Kita terus mementingkan diri sendiri. Hanya aku yang kita pentingkan. Hanya kepentinganku di dalam setiap aktivitas kita. Kita masih sering berbohong. Kita masih mencuri. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita masih menyontek. Kalau perilaku-perilaku itu masih terus kita pelihara di dalam hidup kita, bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang, atau bagaimana kita dapat menghasilkan buah kehidupan yang benar. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan itu terlihat di dalam hidup kita yang benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlihat dari buah-buah kehidupan kita. Buah-buah kehidupan yang dapat dilihat oleh semua orang dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Akhirnya kita boleh menjadi anak-anak seperti itu di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menghidupi apa yang Tuhan Yesus inginkan dan kita boleh menjadi anak-anak yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu kami, waktu belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.